Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa belajar bersama mengenal manusia-manusia mulia yang mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menceritakan tentang istri-istri Rasulullah SAW. Lalu kita berlanjut menceritakan tentang wanita-wanita mulia yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran, dari mulai Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, ya. Dan sekarang kita sudah mulai memasuki season, ya. Artinya kita akan mulai menceritakan kisah-kisah tentang para sahabiyah, ya. Karena memang ini adalah dunia muslimah, maka sengaja kami mengangkat kisah sahabiyah. Kalau kira kisah para sahabat, ya mungkin insyaallah ada acara yang lain lagi, ya, dari para asatid, ya. Tapi khusus kita mengambil kisah-kisah para wanita yang mereka merupakan orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan punya peran penting, ya, dalam perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita ingin mengenal mereka untuk kita bisa mengambil ibrah, pelajaran, pendidikan, dan untuk menjadikan mereka uswah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat kisah tentang Sayyidah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, atau yang beliau mendapatkan julukan Dzatun Nitaqaini. Baik. Jadi memang yang paling disebutkan bahwa Sayyidah Asma ini adalah sahabat dari orang-orang muhajir, ya, sahabat wanita muhajir yang wafat terakhir. Jadi yang wafat terakhir kali ini adalah Sayyidah Asma, dan usia beliau itu mencapai 100 tahun. Wafatnya kita ceritakan ini fadailnya beliau, ya, termasuk 100 tahun dalam keadaan tidak ada satu gigi pun yang copot, tidak ada pikun sama sekali. Jadi benar-benar kondisi gigi dan akal beliau itu tidak seperti orang yang sudah usia 100 tahun. Baik, subhanallah. Dikatakan bahwasanya sahabat Asma ini mengumpulkan banyak kemuliaan dari setiap sudut lah. Dari keluarganya, ya, beliau punya ayah sahabi, seorang sahabat. Jadduha, kakeknya juga sahabi, sahabat juga. Wa ukhtuha sahabiyah, beliau punya saudara perempuan itu sahabat, punya saudara laki-laki juga sahabat. Wa zawjiha sahabi, suaminya juga sahabat. Wa ibnuha sahabi, dan punya anak juga termasuk sahabat. Jadi mendapat gelar sahabat Nabi itu adalah gelar yang luar biasa indah, ya, luar biasa bagus. Karena untuk menjadi sahabat Nabi itu nggak asal-asalan siapa yang hidup di zaman Nabi, nggak ada beberapa syarat. Disebut sahabat Nabi jika memenuhi syarat pertama hidup di zaman Nabi, ya. Tapi nggak cuma sekedar hidup di zaman Nabi, juga dia harus bisa melihat Nabi. Makanya termasuk Wes Al-Qarni itu seorang laki-laki yang hidup di zaman Nabi tapi nggak ketemu Nabi, sehingga nggak bisa disebut sahabat. Makanya beliau disebut afdhalut tabi'in. Jadi kalau sahabat tuh hidup di zaman Nabi, pernah melihat Nabi, dan juga beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan nanti wafatnya pun dalam keadaan iman. Jadi 4 syarat tuh gak bisa ditinggal. Jadi hidup di zaman Nabi, bertemu Nabi, beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, lalu wafatnya pun dalam keadaan dia min ahli iman. Nah, ini sahabat Asma ini dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa, dari mulai ayahnya, kakeknya, saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, suaminya, anaknya. Ini semua adalah orang-orang yang mendapat gelar sahabat Nabi Muhammad SAW. Ayahnya adalah As-Siddiq Khalil Rasulullah SAW. Jadi ayahnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang dapat gelar As-Siddiq karena menjadi orang yang sangat mempercayai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, sampai dikatakan Sayyidina Abu Bakar ini afdhalus sahabah, paling utamanya sahabat. Jadi tingkatannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Itu indal jumhur, ya, menurut pendapat para ulama. Dan beliau adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, ya, bahkan termasuk khalifah yang pertama kali menggantikan Nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Wa amma jadduha, kakeknya bernama Abu Atiq, ya.
atau Abu Dujanah ya. Jadi nama Abu Atik itu adalah kakeknya yang itu merupakan ayahanda dari Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar ibnu Abi Quhafah sebenarnya, tapi beliau juga dengan nama asli adalah Abu Atik, dan itu juga adalah seorang sahabat. Wa amma ukhtuha, dan beliau juga punya seorang saudari perempuan yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang bukan hanya seorang sahabat tapi juga beliau adalah istri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma zawjuha fahawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun suaminya ini termasuk orang-orang yang menjadi pembelanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Zubair ibn Al-Awwam. Lalu beliau juga punya seorang anak yang bernama Abdullah ibn Zubair ya. Abdullah ibn Zubair ini termasuk sahabat yang utama, termasuk 4 Abdullah yang istimewa di dalam Islam, yaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah ada yang mengatakan Abdullah ibn Mas'ud, dan ini yang terakhir adalah Abdullah ibn Zubair. Jadi 4 Abdullah istimewa yang mereka masa kecilnya bersama Rasulullah SAW itu menjadikan istimewa. Dan sesungguhnya dengan ini semua ya, ini sudah cukup menjadi sebab Sayyidah Asma ini menjadi orang yang sangat utama, karena oleh Allah dikelilingi dengan orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidah Asma ini termasuk sahabat yang golongan pertama masuk dalam Islam. Jadi ketika beliau masuk Islam ini sudah ada sekitar 17 orang yang masuk ke dalam Islam. Jadi beliau ini jadi masih berada di termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Dan itu pangkat lagi. Jadi luar biasa banget Sayyidah Asma ini. Jadi benar-benar ngumpulin dari keluarga begitu juga termasuk as-sabiqunal awwalun, ini adalah orang-orang yang istimewa. Dan beliau diberi julukan, tadi kami sebutkan julukan beliau adalah Dzatun Nitaqaini. Ini dikarenakan beliau punya jasa yang luar biasa. Beliau adalah seorang putri yang begitu mendengar Rasulullah SAW mengajak ayahandanya untuk hijrah bersama, maka beliau termasuk orang yang disiapkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu ketika masih mempersiapkan hijrahnya bersama Nabi Muhammad tuh benar-benar maksimal, sehingga keluarga beliau tuh semuanya dilibatkan dalam kemuliaan tersebut dan dibagi tugas. Putra beliau dijadikan mata-mata atau untuk mendengarkan berita yang ada di kota Makkah. Lalu budak beliau pun diberi tugas untuk mengembalakan kambingnya untuk mendekati gua Thur ya, tempat bersembunyi Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar saat itu, supaya nanti Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar itu bisa meminum air susu dari kambing yang dibawa oleh budak beliau. Dan putri beliau Sayyidah Asma ini mendapat peran yang mengirimkan makanan untuk Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ketika mereka berdua berada di dalam gua Thur. Dan sehingga pernah satu ketika akan membawa makanan, karena makanan tuh nggak cukup dengan makanan, tentu sudah satu paket dengan minumannya. Ketika akan membawa makanan dan juga minuman, Sayyidah Asma tuh merasa kesusahan untuk membawanya, sehingga akhirnya beliau itu mengambil ikat pinggangnya, karena tradisi pakaian Arab tuh ada pakai ikat pinggang begitu untuk wanitanya supaya untuk menjaga. Dan beliau pun membuka ikat pinggangnya, lalu merobek ikat pinggangnya tuh menjadi 2, yang satunya dipakai lagi, yang satunya digunakan untuk mengikat makanan dan minuman yang akan dibawa kepada Rasulullah SAW. Dan subhanallah gitu ya, artinya sehingga karena apa yang dilakukan oleh Sayyidah Asma, Rasulullah pun merasa ridho kepada beliau, lalu mendoakan bahwa nanti Allah akan menggantikan bagi beliau ikat pinggang yang berada di surga. Sehingga makanya karena itulah beliau diberi julukan Dzatun Nitaqaini, wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Nah, ini ada maksudnya, apakah ikat pinggang adalah yang karena dibagi 2, atau Dzatun Nitaqaini ini maksudnya adalah ikat pinggang yang satu di dunia, yang satu nanti di akhirat ya, di surga. Karena tadi Nabi memberikan isyarat bahwa nanti Allah akan menggantikan dengan ikat pinggang di surga. Ya, artinya beliau sudah diberi isyarat oleh Rasulullah bahwa beliau adalah min ahli jannah. Nah, ini subhanallah. Dan juga beliau adalah seorang anak yang sangat luar biasa, begitu menjaga rahasia ya. Karena begitu Rasulullah hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, Abu Jahal ini adalah orang yang sangat marah dengan hal tersebut, karena dia sudah mempersiapkan orang untuk membunuh Nabi. Tiba-tiba semua rencananya gagal, sehingga dia pun ketika melihat Rasulullah sudah keluar dari kota Makkah, maka orang pertama yang dituduh oleh Abu Jahal
menjadi orang yang membantu keluarnya Rasulullah, hijrahnya Nabi ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Sehingga Abu Jahal tuh menggedor ya pintu rumahnya Abu Bakar, lalu ternyata yang membuka adalah Sayyidah Asma. Lalu ditanya di mana ayahnya, Sayyidah Asma tidak mau mengatakan apapun, sehingga ditampar oleh Abu Jahal sampai dikatakan bibirnya atau hidungnya tuh luka begitu ya, karena saking kuatnya tamparannya itu. Tapi tetap tidak ada keluar sedikit pun dari mulutnya Sayyidah Asma untuk membuka rahasia ayahnya. Begitu juga Sayyidina Asma ini termasuk orang yang begitu menjaga kehormatan ayahnya. Ketika ayah dari Sayyidina Abu Bakar itu masih dalam keadaan kafir, waktu itu ketika hijrahnya Nabi, ayah dari Sayyidina Abu Bakar masih kafir, belum memeluk Islam. Dia tahu gitu, ayahnya tuh sangat tahu waktu itu bahwasanya Sayyidina Abu Bakar tuh sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang kisah cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi itu sudah sangat terkenal sekali, sehingga akhirnya ayah dari Sayyidina Abu Bakar ini mengatakan gitu kan, menjenguk anak cucu-cucunya, dan lalu dia mengatakan, aku yakin bahwasanya Abu Bakar ini tidak akan meninggalkan apapun untuk kalian. Dia pasti semua menghabiskan hartanya untuk Rasulullah. Jadi karena memang tahu cintanya, jadi ayahnya tuh punya prasangka seperti itu. Maksudnya ya Abu Bakar ini pasti untuk Nabi itu akan menelantarkan keluarganya. Padahal ya bukan menelantarkan. Sayyidina Abu Bakar sangat yakin bahwa ketika beliau menjaga Rasulullah, Allah yang akan menjaga keluarganya. Jadi keimanan Sayyidina Abu Bakar itu sudah tingkat tinggi, sehingga beliau sudah tidak memikirkan untuk meninggalkan harta atau apapun untuk keluarganya, karena yakin keluarganya akan dijaga Allah. Maka Sayyidah Asma ketika mendengar ucapan tersebut ingin menenangkan hati kakeknya, tidak ingin kakeknya tuh punya prasangka buruk kepada Sayyidina Abu Bakar, apalagi kondisi kakeknya saat ini buta dan juga beliau tuh belum masuk Islam gitu ya, sehingga tidak ingin nanti ada kecewa yang akhirnya menjadikan semakin jauh dari Islam. Sehingga Sayyidah Asma lalu menutupi, beliau mengambil batu-batu, karena zaman dulu kan duitnya modelnya kayak begitu ya, kayak batu begitu, bukan duit kertas seperti sekarang. Lalu ditutupi dengan kain, lalu dibawa tangan kakeknya untuk memegang batu yang dialasi kain tadi, dan mengatakan, tidak wahai kakek, ayah meninggalkan banyak untuk kita, dan ini sangat cukup untuk kami. Lihat, jadi pengen menjaga hati kakeknya supaya tidak marah dengan Sayyidina Abu Bakar, beliau pun membuat kebohongan dengan tujuan baik ya, tujuannya adalah untuk menjaga hati kakeknya, dan ini adalah suatu kemuliaan, satu bentuk kecerdasan dari Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Dan subhanallah ya, setelah ayahandanya dan juga Rasulullah hijrah, Sayyidah Asma saat itu sudah menikah dengan sahabat Zubair. Sahabat Zubair ibn Awam ini adalah termasuk afdhul sahabah, juga termasuk sahabat-sahabat utama, min kabair sahabah, jadi termasuk pembesar-pembesarnya sahabat gitulah istilahnya. Akan tetapi beliau ini adalah seorang laki-laki yang fakir, sangat fakir. Ya, bahkan sampai dikatakan ketika menikah dengan Sayyidah Asma, Sayyidina Zubair ini gak punya apa-apa, padahal Sayyidah Asma adalah putri dari Sayyidina Abu Bakar yang termasuk orang terkaya di kota Makkah. Tapi Sayyidina Abu Bakar ketika menikahkan putrinya gak milih orang yang berharta, tapi dipilih orang yang paling kuat keimanannya, sehingga ketika melihat Sayyidina Zubair tidak ragu untuk menikahkan putrinya, yaitu Sayyidah Asma dengan Sayyidina Zubair. Dan sampai dikatakan gitu ya, keadaan karena kefakirannya Sayyidina Zubair ini menjadikan beliau itu tidak bisa memberikan pembantu untuk Sayyidah Asma. Padahal ya umumnya gitu ya, orang Arab ibarat kalau sudah ya menikah gitu ya, maka dia harus menyiapkan budak lah untuk istrinya untuk membantu pekerjaan. Akan tapi Sayyidina Zubair gak mampu untuk itu. Beliau bahkan hanya punya kuda, atau ada yang mengatakan kuda, dia mengatakan onta, yang memang tujuan onta nih untuk membajak gitu ya. Kalau kita punya kerbau membajak sawah, ya kalau di sana tuh pakai onta atau pakai kuda begitu ya, untuk ya untuk menggemburkan tanah seperti itu. Jadi hanya itu yang dipunya, dan itu menjadi tugasnya Sayyidah Asma untuk menyelesaikan semua urusan, dari mulai ya memasak, lalu menggiling gandum dan sebagainya, sampai ya ibarat itu semua dilakukan dengan tangan beliau sendiri, memberi makan binatang yang tadi, yang untuk membajak tadi gitu ya, mengangkat air gitu, itu dilakukan oleh Sayyidah Asma. Lalu Sayyidina Zubair gimana? Karena biasanya para laki-laki ini punya tugas sendiri, mencari nafkah, dan juga karena zaman itu adalah zaman berat, masa-masa berat, sehingga mungkin beliau harus punya banyak waktu untuk berkumpul bersama Nabi karena ada banyak hal yang akan diselesaikan. Dan Sayyidah Asma adalah seorang istri yang luar biasa. Beliau tidak pernah mengeluh dengan hal tersebut, sampai akhirnya beliau tuh
ketika akhirnya ayahnya pun melihat bagaimana Sayyidah Asma dalam mengerjakan itu semua, akhirnya ayahnya pun mengirimkan seorang budak untuk membantu Sayyidah Asma, sampai Sayyidah Asma tuh mengatakan, demi Allah, ketika ayahku mengirimkan budak tuh kayak beliau tuh ngerasa dimerdekakan. Maksudnya bukan berarti beliau tuh marah, enggak, karena ya akhirnya benar-benar sangat tertolong sekali dengan budak yang dikirim ayahnya, sehingga menjadikan beliau tuh lebih mudah di dalam mengerjakan banyak hal gitu ya. Nah, Sayyidah Asma gitu ya, ketika beliau akhirnya pun hijrah ya, akhirnya hijrah ke kota Madinah, ini dalam keadaan hamil. Kebayang coba, kalau kita bayangin kalau kita melakukan safar saat ini, ya paling itu kan pilihannya kalau nggak naik mobil, naik kereta api, naik pesawat, ya duduk manis, ya ibaratnya ya nggak capek nggak apa. Tapi kalau zaman itu lihat bagaimana Sayyidah Asma ternyata menempuh perjalanan dari kota Mekah menuju kota Madinah untuk hijrah dengan tujuan untuk menjaga agamanya. Sehingga subhanallah, ketika beliau sampai di kota Madinah, yaitu tepatnya di kota Kuba gitu ya, di Kuba, maka subhanallah Allah menjadikan beliau tuh melahirkan di tempat tersebut. Dan kelahiran Sayyidah Asma ini benar-benar membawa keberkahan yang luar biasa. Dikarenakan ya, ketika orang-orang Islam tuh hijrah ke kota Madinah, orang-orang Yahudi itu merasa marah gitu kan, lalu mereka tuh merasa terganggu, merasa terancam, karena tentu kedatangan orang Islam ini akan membawa perubahan dalam kehidupan mereka. Selama ini orang Yahudi dengan orang Madinah asli itu ya, itu tidak pernah akur. Mereka selalu menakut-nakuti orang Madinah, selalu merendahkan orang-orang Madinah. Bahkan ketika sebelum orang Madinah itu kenal dengan Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi itu suka nakut-nakutin gitu ya. Mereka ngomong gitu, karena mereka adalah orang Yahudi ini orang yang mengerti kitab sebenarnya. Jadi bukan orang yang awam, mereka mengerti kitab karena di dalam kitab mereka sudah diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka tuh ngomong kepada orang ahli Madinah, nanti sesaat lagi nih, sebentar lagi ini akan datang seorang nabi, akan diutus seorang nabi. Dan jika nanti nabi tersebut datang, kami akan menjadi pengikutnya dan kami akan mengusir kalian dari kota Madinah. Jadi orang Yahudi itu ngomong seperti itu kepada ahli Madinah. Dan makanya ketika orang-orang ahli Madinah itu pertama kali bertemu dengan Rasulullah di musim haji, lalu mendengar Nabi mengajak mereka kepada agama Islam, yang teringat di benaknya orang Madinah nih, apa yang sering diancamkan oleh orang Yahudi. Wah, jangan-jangan nih Nabi yang disebut oleh orang Yahudi. Daripada kita kedaulan orang Yahudi, mending kita lebih dahulu yang mengikuti Nabi tersebut. Jadi sampai seperti itu. Jadi ada korinahnya, ada kisah gitu kan. Sehingga begitu mudahnya, dan ini memang pertolongan dari Allah, sehingga begitu mudahnya orang-orang ahli Madinah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan setelah mereka melihat bahwa banyak orang Madinah yang mengikuti Nabi, apalagi setelah itu Nabi pun akan datang ke kota Madinah, ini menjadi ancaman bagi orang Yahudi, sehingga mereka mulai membuat gosip baru lagi. Mereka mengatakan, kami sudah menyuruh dukun-dukun kami ya untuk menghalangi orang-orang Madinah dan orang-orang Mekah yang datang ke Madinah tuh untuk mempunyai keturunan. Jadi kalian tidak akan punya keturunan sama sekali. Jadi mereka sudah mengatakan bahwa mereka sudah, dukun-dukunnya tuh sudah membuat cara bagaimana agar nanti tidak ada keturunan yang terlahir dari orang-orang Madinah kembali, sehingga akhirnya mereka akan musnah dengan sendirinya. Itu yang ditakuti oleh orang Yahudi. Akhirnya subhanallah, Allah patahkan omongan mereka dengan begitu mudah untuk menambah keturunan ya. Bahkan termasuk Sayyidah Asma yang datang dalam keadaan hamil dari kota Mekah, ternyata begitu baru sampai ke kota Madinah, di Kuba gitu ya, di daerah Kuba, itu ternyata beliau pun melahirkan di tempat tersebut. Sehingga dikatakan beliau ini adalah beliau melahirkan seorang laki-laki yang bernama Sayyidina Abdullah ibn Zubair ya, yang ini merupakan bayi pertama dari orang-orang muhajir yang terlahir di kota Madinah. Dan kelahiran Sayyidah Asma ini, kelahiran Sayyidina Abdullah bin Zubair ini benar-benar disambut dengan begitu bahagia, karena ini seakan-akan kayak untuk menepis omongan orang Yahudi tentang fitnah, tentang masalah dukun tadi. Sehingga subhanallah, Sayyidina Asma pun ya, lalu ketika Sayyidina Zubair itu terlahir, beliau pun mempersiapkan membawa Sayyidina Zubair ke hadapannya Nabi Muhammad SAW ya. Dan subhanallah, dikatakan gitu bahwasanya yang pertama kali masuk ke mulutnya Sayyidina Zubair, Abdullah bin Zubair ini, itu adalah
air ludahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa sekali gitu ya, tentang Sayyidah Asma ini memang begitu cintanya kepada Nabi, sehingga yang pertama kali, dan subhanallah ini adalah nikmat, dan memang para sahabat berlomba-lomba ketika mereka melahirkan, yang pertama kali masuk ke dalam mulut putranya itu adalah air ludahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ya, dan Abdullah bin Zubair tumbuh menjadi seorang anak yang luar biasa, ya. Dan beliau sendiri mengakui bahwasanya ibundanya adalah seorang yang sangat luar biasa. Dan Abdullah bin Zubair ini termasuk menjadi anak Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, merasa sedih karena beliau belum dikaruniai anak, ya. Sehingga akhirnya Rasulullah menggelari Sayyidah Aisyah itu dengan Ummu Abdillah. Ada yang mengatakan ya karena memang Abdullah itu adalah hamba Allah, maksudnya adalah secara umum. Akan tapi ada yang mengatakan bahwasanya maksud Ummu Abdillah ini oleh Rasulullah diberikan kunyah kepada Sayyidah Aisyah atau Ummu Abdillah karena disambungkan dengan keponakannya yaitu Sayyidina Abdullah bin Zubair. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Zubair itu kalau memanggil Sayyidah Aisyah pun dengan panggilan ibunda. Jadi manggil ibu, bukan sekadar bibi gitu, enggak. Nah, Sayyidina Abdullah bin Zubair, beliau mengatakan bahwasanya ma ra'aitu imra'ataini qattu ajwada min khalati Aisyah wa ummi Asma. Sayyidina Abdullah mengatakan, demi Allah, aku tuh nggak pernah melihat dua orang wanita yang paling dermawan, ya, melebihi bibiku, ya, khalati Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, dan juga ibundaku Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Akan tapi kedermawanan mereka ini beda model. Kalau Sayyidah Aisyah itu senang ketika beliau mendapatkan harta, mendapatkan rizki, itu dikumpulkan dulu, nanti ketika banyak baru dibagikan supaya lebih kalau mendapatkan lebih banyak tuh manfaatnya lebih gede begitu. Akan tapi kalau Sayyidah Asma enggak. Beliau itu kalau sudah dapat harta, maka saat itu juga akan dibagikan, jadi tidak pernah membiarkan ada harta nginep. Jadi saat itu dapat, saat itu disedekahkan, saat itu dapat, saat itu disedekahkan. Dan dua-duanya adalah orang yang sangat gemar bersedekah, ya, subhanallah. Itu memang para kekasih Allah tuh ciri khasnya tuh begitu, dermawan, ya, sehingga memang senang bersedekah. Maka subhanallah, kita kalau pengen ngikutin jejaknya menjadi wanita soleha, dimulai dari dermawannya dulu. Ini luar biasa, semampu kita. Karena tadi seperti Sayyidah Asma, beliau bukan orang yang kaya, cuma beliau begitu, mampunya sedikit kasih sedikit. Jadi seperti itu. Kalau Sayyidah Aisyah ini kadang dikumpulin dulu, cuma kalau kita ngikutin Sayyidah Aisyah boleh gitu, asalkan kuat iman. Jangan setelah dikumpulin tergoda lagi. Karena banyak kadang udah dikumpul-kumpulin, ujung-ujung jadinya untuk belanja, kepake lagi untuk belanja online atau belanja apa gitu ya. Kadang kan kita gitu. Kalau Sayyidah Aisyah memang enggak, sudah diniatkan keluar, dikeluarkan. Cuma memang oleh beliau dikumpulkan supaya nanti bisa memberikan dalam jumlah besar. Jadi enggak ada istilahnya ceritanya Sayyidah Aisyah tuh lalu tergoda gitu tuh enggak. Ya, jadi seperti itu. Nah, Sayyidah Asma ini adalah seorang wanita yang aqilah, ya. Aqilah itu ya maksudnya ya berakal, cerdas gitu ya. Dan juga mempunyai perilaku yang bagus. Dan memang tadi seperti kami katakan bahwasanya Sayyidah Asma ini adalah sahabat Nabi yang memang umurnya tuh panjang sampai 100 tahun, sehingga beliau termasuk menyaksikan perubahan yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena ya beliau bahkan sampai menemui masa ketika putranya pun diangkat menjadi pemimpin. Ya, jadi sempat Sayyidina Abdullah bin Zubair itu menjadi khilafah yang memimpin Islam itu di beberapa daerah, yaitu di Hijaz, Irak, dan Khurasan. Nah, dan kondisi memang pada saat itu, yaitu setelah bertepatan dengan setelah wafatnya Sayyidina Utsman, lalu dilanjut dengan Imam Ali, ini memang ada banyak pergeseran. Sudah mulai banyak dari orang-orang, ya, karena memang subhanallah padahal jarak belum terlalu jauh dari Rasulullah, tapi sudah banyak orang-orang yang mulai memperebutkan urusan tahta dan sebagainya. Sehingga makanya kalau Sayyidina Abu Bakar itu kondisi masih aman, Sayyidina Umar pun kondisi masih aman, dan yang membunuh Sayyidina Umar pun itu adalah seorang kafir, itu bukan seorang muslim. Akan tapi Sayyidina Utsman ini dibunuh oleh kalangan sendiri.
sehingga sempat menjadi permasalahan, sempat bahkan Islam tuh menjadi terpecah dua gitu ya waktu itu, termasuk dalam kisahnya Sayyidah Aisyah yang pernah kami ceritakan tentang perang Jamal ya, yang dimana terjadi perselisihan antara Sayyidah Aisyah dengan Imam Ali. Ada perselisihan yang memang semuanya bukan salah, semuanya benar. Yang ini didasari dengan ijtihad yang luar biasa dari kedua belah pihak. Cuma begitu, ternyata ada yang menyusup di tengah-tengahnya. Dari situ memang akhirnya berdampak, sehingga setelahnya ini perselisihan, perebutan kekuasaan ini menjadi banyak. Bahkan termasuk cucu Nabi Muhammad SAW sendiri pun menjadi korban dari perebutan kekuasaan. Sehingga dikatakan Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anha, beliau termasuk orang yang akhirnya wafat dalam keadaan diracun. Jadi dikatakan beliau sendiri Sayyidina Hasan itu diracun ya itu. Dan ada riwayat mengatakan bahwa yang meracun Sayyidina Hasan ini adalah istrinya sendiri atas perintah dari Yazid putra dari Muawiyah. Karena itu tadi ingin merebut kekuasaannya. Yazid itu tahu bahwasanya Sayyidina Hasan ini adalah orang yang sangat dicintai oleh kaumnya, sehingga Yazid ini merasa ingin cara kalau dia ingin menjadi pemimpin ya caranya adalah dengan membunuh Sayyidina Hasan. Termasuk Sayyidina Husain sendiri pun adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW yang wafat di Karbala, yang kisahnya sangat sering kita dengar. Dan mungkin bagi para pendengar yang ingin mendengar kisah tentang Sayyidina Husain bisa mencari linknya itu melalui video Buya, itu ada menceritakan tentang Sayyidina Husain komplit ya. Intinya dari situ sudah mulai banyak pergeseran. Nah, Abdullah bin Zubair juga seperti itu. Jadi beliau sudah dibaiat untuk menjadi pemimpin di daerah Hijaz, Irak dan Khurasan. Akan tetapi kemudian ada sebagian mereka tuh membangkang sehingga membaiat Marwan bin Hakam. Padahal kan pembangkangan ini tidak diberlakukan, karena dalam Islam itu kalau sudah sudah ada pemimpin yang dipilih, yang disepakati, maka tidak boleh ada perlawanan atau ada pembangkangan atau ada pemberontakan. Bahkan walaupun ibaratnya pemimpinnya adalah orang yang dolim, membuat pemberontakan untuk ini adalah suatu hal yang tidak diperkenankan. Kenapa? Nanti dampaknya adalah akan menjadi sebab banyak korban jiwa. Akan tapi ternyata mereka membuat pemimpin yang baru, Marwan bin Hakam, yang lalu Marwan bin Hakam itu membaiat Abdul Malik bin Marwan ya, setelah Marwan meninggal, yang akhirnya Abdul Malik bin Marwan ini berusaha untuk merebut kekuasaannya Abdullah bin Zubair. Dan akhirnya Abdul Malik bin Marwan itu mengirimkan Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi itu untuk memerangi Sayyidina Abdullah ibn Zubair. Hajjaj ini subhanallah, ini adalah orang ya kalau memang dihinakan oleh Allah tuh kadang dikumpulkan semua keburukan. Hajjaj ini adalah orang yang paling banyak membunuh para sahabat dan juga para ulama. Ini ada orang yang memang yang memang oleh Allah dikumpulkan keburukan tuh kadang seperti itu. Kayaknya dia diberikan kemudahan untuk berbuat zalim, padahal sebenarnya itu cara Allah untuk semakin merendahkan dia di dunia untuk nanti disiksa di akhirat. Ini benar-benar banyak para ulama dan para sahabat yang dibunuh oleh Hajjaj. Jadi kalau dia sudah nggak senang atau apa, dia tidak segan-segan untuk membunuh. Maka Hajjaj ini mendapat perintah dari Abdul Malik ini adalah untuk memerangi Abdullah bin Zubair. Dan Sayyidina Abdullah bin Zubair ketika beliau melawan itu bukan karena merebut kekuasaan, tapi dikarenakan beliau sudah dibaiat secara resmi, sehingga beliau tuh menjaga amanah. Karena memang harus seperti itu, karena beliau adalah seorang yang dipilih menjadi pemimpin, sehingga ketika ada pemberontakan maka beliau harus berjuang sampai titik penghabisan. Walaupun akhirnya ternyata yang pengikut beliau sendiri pun banyak yang berkhianat gitu. Banyak yang berkhianat, akan tapi tidak menjadikan beliau itu ibaratnya menyerah ataupun lalu memberikan kekuasaan begitu saja. Itu enggak seperti itu. Sehingga dalam kondisi genting, dalam kondisi beliau tuh menghadapi suasana yang seperti itu gitu kan, maka beliau pun mendatangi ibundanya Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Diceritakan ini subhanallah ya, kisah yang kalau kami membaca kisah ini benar-benar merasa sangat terharu ya. Bagaimana Sayyidah Asma ini memberikan semangat kepada putranya dalam kebaikan. Jadi dikatakan ketika memang kondisi sudah semakin genting, musuh-musuh sudah mulai memasuki kota Makkah. Dan saat itu Sayyidina Abdullah bin Zubair itu meyakini bahwasanya musuh-musuh ini akan menyerang beliau walaupun beliau tuh berada di depan Ka'bah.
Walaupun beliau ibaratnya bergelantungan di kain Ka'bah pun tetap beliau itu akan dibunuh oleh musuh-musuh tersebut. Sehingga akhirnya sebelum hal itu terjadi beliau pun mendatangi ibundanya. Di sini dikisahkan beliau mendatangi ibundanya lalu mengucapkan salam kepada ibundanya. Lalu ibundanya pun bertanya kepada putranya, apa yang menjadikan kau datang di waktu yang seperti ini? Dan nggak biasanya gitu Sayyidina Abdullah bin Zubair menemui ibundanya pada jam-jam yang seperti itu. Lalu beliau berkata, jitu li astashiraki. Aku datang untuk bermusyawarah denganmu wahai ibunda. Lalu dijawab oleh ibundanya, tastashirani fi madza? Kamu pengen musyawarah denganku itu dalam urusan apa? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair, bahwasanya kondisi saat ini genting ya. Laqad khadhalani nas, ada banyak orang-orang yang berkhianat kepadaku, dan akhirnya saat ini Hajjaj ya diutus untuk membunuhku gitu kan, untuk memerangiku. Maka aku meminta pendapatmu wahai ibunda, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menyerahkan kekuasaan begitu saja, ataukah aku harus mempertahankan kekuasaan ini hingga sampai titik nyawa penghabisan? Saat itu gitu ya, ibundanya lalu menjawab kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair. Beliau memang teringat dengan apa yang pernah disebut diramalkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah memang ditunjukkan hal-hal yang gaib oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika saat beliau tuh melahirkan Sayyidina Abdullah bin Zubair gitu, bahwasanya hal ini ya, kejadian tragis ini akan menimpa putranya, dan rupanya inilah waktu yang memang ya akan terjadi kepada putra beliau. Sehingga sebagai seorang ibu, beliau pun ya meyakini bahwa putranya itu berada di dalam kebenaran. Sehingga beliau lalu menjawab kepada putranya, asya'nu sya'naki ya Abdullah, engkau yang paling tahu tentang dirimu wahai Abdullah. Jika engkau merasa yakin gitu ya bahwa engkau berada di dalam kebenaran, maka bersabarlah. Ya, bersabarlah kamu sebagaimana kesabaran para sahabat-sahabatmu di dalam membelamu. Jadi para sahabatmu, dikatakan oleh beliau ya, bahwa para sahabatmu sudah banyak yang gugur untuk membelamu. Maka jangan sampai kamu mundur. Jangan sampai kamu tuh dipermainkan oleh budak-budaknya Bani Umayyah. Karena waktu itu memang yang menguasai adalah dari Bani Umayyah, itu dari Marwan, Abu Hakam tadi ya. Jadi akhirnya beliau tuh pengen memberi motivasi kepada anaknya, maka jangan kamu mundur di saat sudah ada banyak para sahabatmu yang berjuang untuk membelamu. Dan wa in kunta innama aradta dunya fala bi'sal abdu anta. Kalau memang yang kamu kejar adalah dunia, maka kamu akan menjadi orang yang seburuk-buruknya orang. Ahlak dan nafsak, wa ahlak dari jalak. Kamu telah akan menghancurkan, merendahkan dirimu dan merendahkan orang-orang yang menjadi pengikutmu. Lalu putranya tuh bertanya, akan tetapi ibunda, jika aku melawan, maka aku pasti akan mati hari ini. Aku pasti akan mati hari ini. Apa yang dijawab oleh ibundanya? Dzalika khairun lak. Itu lebih bagus bagimu daripada kamu menyerahkan dirimu kepada Hajjaj. Fayal'ab bi ra'sika ghilman Bani Umayyah. Maka lihat orang-orang anak-anak budak-budak Bani Umayyah, lihat mereka akan bermain di atas kepalamu. Artinya akan memperbudak Abdullah ibn Zubair untuk mengikuti kemauan mereka. Qala lastu akhsha al-qatl ya ummah. Aku enggak takut dengan kematian wa ibu. Wa innama akhafu an yumathilu bi. Tapi aku tahu ketika nanti aku mati, mereka tidak akan puas dengan kematianku, bahkan mereka pun akan menyalibku. Dan yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair itu bukan dirinya, tapi sebenarnya untuk menjaga hati ibundanya. Lalu apa yang dijawab oleh ibundanya? Qalat laysa ba'dal qatl ma yakhafuhul mar. Setelah kematian itu gak ada perkara yang harus ditakuti oleh seorang laki-laki. Fasyad al-madbuha la yu'limuha athal. Jadi kambing itu kalau sudah mati, jadi walaupun dipreteli, walaupun dikuliti, dia gak akan merasakan lagi rasa sakit itu. Lihat. Jadi ibunya tuh ngasih semangat. Fa asyraqat asasi wajah. Jadi sampai fa asyraqat asarir wajhihi wa qala burikti min Jadi begitu mendengar
apa yang disampaikan oleh ibundanya itu, Sayyidina Abdullah tuh langsung berbinar gitu wajahnya. Beliau merasa sangat bersyukur. Beliau mengatakan bahwa engkau itu adalah seorang ibu yang diberkahi. Engkau adalah seorang ibu yang luar biasa. Jadi inilah sebenarnya jawaban yang ditunggu oleh Sayyidina Abdullah. Jadi bermusyawarahnya beliau tuh bukan karena ketakutan akan kematian, ketakutan akan pengkhianatan, atau ketakutan akan disalib. Hanya sebenarnya yang ingin dijaga oleh Sayyidina Abdullah itu adalah ibundanya. Dan subhanallah, fa'ana ma ji'tu ilaika fi hadisa illa li asma'a minka ma sami'tu, kata beliau. Demi Allah wahai ibu, sungguh aku tuh datang ke sini tuh adalah bukan untuk mendengar apa yang memang tadi engkau sampaikan. Memang inilah yang ingin aku dengar. Wallahu ya'lam annani ma wahantu wala da'uftu. Jadi wala da'uftu. Jadi demi Allah, Allah tuh tahu aku tuh tidak akan berkhianat dan aku tidak lemah karena itu semua. Dan Allah saksi bagaimana aku telah menjalankan apa yang maksudnya amanah yang dibebankan kepada beliau, dan aku bukan membela ini semua adalah karena hubud dunia, akan tapi ini karena adalah amanah yang diberikan kepada beliau. Allah tahu akan hal itu ibunda. Dan subhanallah, beliau lalu berkata ibundanya lalu memberikan innama ahzanu alaika law kutilta fi batil. Hanya kata ibundanya. Jadi tadi kan kata-kata Sayyidina Abdullah bahwasanya yang paling dikhawatirkan tadi aku tuh benar-benar tidak karena hubud dunia, tapi aku sampaikan ini semua karena kekhawatiranku akan menjadikan engkau sedih wahai ibu. Lalu beliau pun menjawab, Sayyidah Asma menjawab, innama ahzan alaika law qutilta fi batil. Wahai anakku, sesungguhnya aku akan sedih di saat kamu mati dalam keadaan kamu batil. Jadi aku akan sedih kalau kamu mati dalam keadaan batil. Kalau kamu mati dalam keadaan kamu membela kebenaran, itu bukan satu kesedihan. Akhirnya apa yang dijawab oleh Sayyidina Abdullah? Wahai ibu, percayalah kepada anakmu. Percayalah kepada anakmu. Sungguh demi Allah, aku tidak pernah berbuat mungkar. Beliau ingin memberikan keyakinan kepada ibundanya. Dan demi Allah, aku tidak pernah melakukan perkara yang keji. Dan juga aku tidak pernah melanggar hukum-hukum Allah. Dan juga beliau tidak pernah berbuat zalim kepada orang-orang muslim dan tidak pernah mengkhianati mereka. Walau tukhshana inda athar min ridallah, dan aku demi Allah aku selalu menjalankan perkara yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ibu, aku mengatakan ini bukan untuk membersihkan diriku, dan Allah tahu akan hal itu. Akan tetapi aku ingin menjadikan ini tuh aku menyebutkan ini untuk semakin memantapkan hatimu bahwa anakmu tuh insyaallah selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ibundanya pun menjawab, alhamdulillah alladzi ja'alaka ala ma yuhibbu wa uhib. Aku bersyukur kepada Allah yang telah menjadikanmu menjadi apa yang dicintai oleh Allah, menjadi anak yang dicintai oleh Allah dan juga menjadi anak yang dicintai. Artinya karena apa yang kau lakukan ini adalah suatu perkara yang dicintai oleh Allah, dan aku pun mencintai dengan apa yang kau lakukan. Akhirnya beliau pun menyuruh putranya untuk mendekat dan berkata, iktarib minni ya bunai, dekat kepadaku wahai anakku, di atas syamam raihatak, karena aku ingin mencium baumu, wa almas jasadak, dan karena aku ingin menyentuh tubuhmu, karena mungkin ini adalah pertemuan kita yang terakhir di dunia. Subhanallah. Lalu Sayyidina Abdullah pun mendekat kepada Sayyidah Asma, dan ketika Sayyidah Asma akan memeluk putranya Sayyidina Abdullah bin Zubair, ternyata saat itu ternyata Sayyidina Abdullah bin Zubair itu pakai baju besi gitu ya. Jadi pakai baju besi. Jadi beliau itu langsung kaget gitu kan. Tadi Umi katakan bahwa Sayyidah Asma itu di usia 100 tahun itu, jadi beliau itu buta, tapi beliau punya pendengaran yang bagus dan punya gigi yang masih utuh dan juga tidak pikun. Nah, makanya ketika beliau tuh memeluk Sayyidina Abdullah bin Zubair gitu ya, maka beliau itu ngerasa sesuatu nih, apa yang kamu pakai anakku? Hanya dipakai, aku pakai baju besi ibu. Akhirnya malah sama ibundanya, lepas nak,
lepas baju besimu itu gitu ya. Jadi maksudnya dia menganggap bahwa baju besi ini akan menjadikan kamu itu semakin susah untuk bergerak, dan ini akan semakin menunjukkan kayak kamu tuh kayak takut kepada kematian. Jadi akhirnya sudah kamu gak usah pakai gitu kan, gak usah pakai baju besi tadi gitu. Akan tetapi inza angka kamu lepas, fadrika asaduli hamiyatika wa aqwa liwathbatika. Jadi intinya sudahlah, kamu lepas, gak usah kamu pakai, karena itu nanti akan menjadikan engkau semakin susah untuk bergerak. Akan tetapi pakailah gantinya itu pakai celana yang lebih panjang, agak panjang. Karena nanti ketika di saat kamu berperang gitu kan, itu adalah untuk menjaga gitu kan. Jadi maksudnya suruh pakai daleman yang panjang. Jadi kayak pakai celana tuh kayak 2 lapis gitu ya. Karena dikhawatirkan oleh Sayyidina Asma ketika nanti misalnya mereka berbuat zalim kepada Sayyidina Abdullah bin Zubair, maka Sayyidina Asma itu ingin aurat anaknya itu tetap terjaga. Jadi sampai sebegitunya Sayyidah Asma itu memikirkan anaknya meninggal tuh bukan memikirkan kematiannya, tapi bagaimana menjaga agar anaknya tuh bisa mati dalam keadaan terhormat. Sehingga akhirnya saat itu juga Abdullah bin Zubair melepas baju dhira'nya gitu ya, dan lalu beliau meminta kepada ibundanya untuk mendoakannya. Dan subhanallah, beliau akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, ya Allah gitu kan, aku sungguh memohon kepada Allah, semoga ketabahan hatiku ini menjadi kebaikan bagimu wahai anakku, baik engkau yang mendahului aku menghadap Allah ataukah ketika aku yang mendahulimu. Lalu Sayyidah Asma itu berdoa dengan mengangkat tangannya, ya Allah, semoga ibadahnya sepanjang malam dan puasanya sepanjang siang, dan semoga baktinya kepada 2 orang tuanya ini menjadi engkau terima semua amalnya, sehingga menjadi sebab engkau kucurkan rahmat kepadanya. Ya Allah, aku serahkan semua tentang dirinya ini pada kekuasaanmu, dan aku rela akan keputusanmu, dan berikan kepadaku pahala atas semua kebaikan yang dilakukan oleh Zubair, dan masukkan kami sebagai golongan orang-orang yang sabar. Saat itu subhanallah, beliau ketika Sayyidina Abdullah bin Zubair mendengar doa dari ibundanya, beliau merasakan kelegaan yang luar biasa, sehingga akhirnya beliau itu merasa ringan untuk melangkah melawan musuh-musuh Allah yang memang sudah menantinya di depan Ka'bah. Dan sehingga memang benar akhirnya Sayyidina Abdullah bin Zubair pun menuju ke Ka'bah, dan ternyata memang beliau sudah dinanti dan sempat terjadi peperangan. Bahkan Hajjaj itu saking begitu ambisinya untuk menghancurkan Sayyidina Abdullah bin Zubair, Hajjaj itu sampai kayak membuat kayak ledakan di Ka'bah gitu ya, sampai waktu itu Ka'bah tuh sempat hancur. Jadi yang menghancurkan tuh adalah Hajjaj itu tadi. Dan subhanallah, kejahatan Hajjaj ini pernah dikritisi oleh adik daripada khalifah yang kelima, siapa? Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz itu punya adik yang dia itu menikah dengan dengan pemimpin yang saat itu berkuasa ya. Dan waktu itu pernah adiknya dari Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz itu mengecam kepada Hajjaj dengan mengatakan, demi Allah wahai Hajjaj, jika karena Allah tidak ingin menjadikan engkau manusia yang paling rendah, tidak akan Allah biarkan Ka'bah itu bisa hancur di tanganmu. Jadi memang ya Allah tuh kadang kalau ingin merendahkan seseorang itu, yaitu tadi kayak diberi kekuasaan untuk menghancurkan, tapi ternyata tujuannya adalah untuk menjadikan dia adalah orang yang paling terhina di akhirat. Jadi seperti itu. Jadi ya waktu itu Hajjaj berkuasa, dia bisa banyak berbuat kezaliman, akan tetapi lihat dia akan menjadi orang yang paling rendah di akhirat. Sehingga itu makanya subhanallah, kisah ini gitu ya, kisah ini adalah kisah cinta, hubungan cinta seorang anak dengan ibunda yang luar biasa. Dan Sayyidah Asma adalah seorang contoh ibunda yang sangat Masya Allah mencintai anaknya, karena Allah selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Kebayang ya kalau kita berada di posisi beliau gitu ya, ketika seorang anak menghadap untuk menghantar, yang mengatakan bahwa dirinya sudah semakin dekat dengan kematian dan sebagainya, mungkin apa mampu kita akan seperti itu. Tapi Sayyidah Asma sama sekali tidak merasa ragu ketika beliau yakin anaknya berada di dalam kebenaran, ketika yakin bahwa anaknya berada dalam ridha Allah, beliau tidak takut dengan kematian anaknya, bahkan beliau merasa bangga. Bahkan tadi bayangkan ketika anaknya pakai dhira, baju besi, malah disuruh lepas. Suruh lepas, gak usah kamu pakai seperti itu. Hanya beliau menjaga anaknya supaya jangan sampai nanti aurat anaknya itu terbuka. Dan
akhirnya benar seperti yang diprediksi oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair, bahwa ternyata Hajjaj tidak puas dengan hanya membunuh Sayyidina Abdullah bin Zubair, dan ternyata akhirnya jenazah Abdullah bin Zubair pun disalib, dan hal tersebut pun diketahui oleh Sayyidah Asma. Tapi Sayyidah Asma tidak merasa sedih, artinya beliau merasa yakin, salib hanyalah di dunia, tapi beliau yakin bahwa anaknya adalah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Sayyidina Asma pun dikatakan tidak lama setelah wafatnya Sayyidina Zubair, dalam waktu belasan hari dikatakan beliau pun akhirnya menyusul Sayyidina Zubair meninggal setelah wafatnya putranya beliau. Jadi ini adalah tentang kisah Sayyidah Asma, seorang wanita mulia, seorang wanita yang salehah. Semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari perjalanan hidup beliau. Wallahu a'lam bishawab.